Tiga burung kasar duduk melingkar di tanah makan nasi kotak. Pria itu mengambil satu-satunya paha ayam, lalu memberikannya pada adik kedua. Namun adik kedua tak tega memakannya, malah menyerahkan paha ayam itu kepada adik ketiga. Akhirnya dalam saling dorong-mendorong, paha ayam itu jatuh ke tanah. Mereka justru tertawa terbahak-bahak. Dengan persaudaraan itulah, mereka berhasil melewati masa-masa tersulit. 5 tahun kemudian, dengan kerja keras mereka menjadi orang berpengaruh di proyek penggusuran. Namun tak disangka sebuah insiden benar-benar memecah kedamaian. Hari itu, istri adik kedua baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Pria itu bersama adik ketiga menunggu di luar ruang bersalin. Wajah mereka penuh kegembiraan. Pria itu hendak masuk menggendong anak itu sebagai anak baptisnya. Namun tiba-tiba anak buahnya datang memanggil. Katanya di lokasi penggusuran yang diurus adik kedua, telah terjadi insiden hingga menewaskan orang. Pria itu berpikir lama. Akhirnya tetap memutuskan agar adik kedua yang menghadapi keluarga korban. Namun siapa sangka adik kedua langsung berlutut, memohon dengan wajah ketakutan. Katanya istrinya baru melahirkan. Ia tak bisa masuk penjara. Pria itu terdiam. Kenangan kebersamaan mereka bertiga di masa sulit terlintas kembali. Hatinya penuh perih. Akhirnya ia mengambil keputusan, menggantikan adik keduanya masuk penjara. Pria itu divonis 10 tahun. Tak pernah menyangka, semua ini adalah jebakan yang sudah direncanakan adik keduanya. Ternyata adik kedua dan adik ketiga adalah yatim piatu. Sejak kecil diasuh oleh ibu pria itu. Namun dari kecil hingga besar, apapun yang mereka lakukan, pria itu selalu lebih unggul. Lama-lama, rasa iri tumbuh dalam hati adik kedua. Merasa selalu berada di bawah bayangan sang kakak. Demi mendapatkan kejayaan, ia pun merancang jebakan itu. Sebelum berangkat ke penjara, pria itu bahkan menitipkan ibunya kepada kedua adiknya. Tanpa sadar dirinya sudah dikhianati. Begitu ia masuk penjara, semua aset atas namanya berhasil dipindahkan oleh adik kedua ke tangan sendiri. Sementara ibunya, karena anaknya masuk bui, jiwanya terguncang dan hampir gila. Setiap hari berkeliaran di jalan mencari keberadaan anaknya. 7 tahun pun berlalu. Karena berperilaku baik, pria itu mendapat kesempatan bebas lebih awal. Ia berharap penuh kedua adiknya akan menjemputnya di gerbang penjara. Namun ternyata tak ada siapapun di sana. Dengan kecewa, ia pulang ke rumah. Namun halaman rumah dipenuhi rumput liar setinggi orang. Tak terlihat sosok ibunya. Bahkan dinding penuh dengan surat tunggakan listrik dan air. Ia langsung merasa ada yang salah. Kebetulan tetangga datang dan memberitahu kebenaran. Pria itu buru-buru bertanya tentang kabar kedua adiknya. Namun justru mendengar kenyataan pahit. Sejak ibunya hilang, kedua adiknya sama sekali tak pernah membantu mencarinya. Mendengar itu, pria itu gemetar penuh amarah. Terbayang keputusannya masuk penjara demi mereka. Hanya berakhir dengan pengkhianatan. Dengan amarah membara, ia mendatangi klub malam dan menemukan adik keduanya. Namun adik kedua sama sekali tak panik. Dengan tenang berkata, sekarang ia akan mengajak kakaknya menemui ibu. Namun diminta bersiap lebih dulu. Tanpa banyak pikir, pria itu segera mengikutinya pulang. Begitu melihat ibunya kini berambut putih, wajah kosong tanpa ekspresi, ia tertegun. Dengan mata memerah, ia bertanya apakah selama ini ibunya baik-baik saja. Sang ibu hendak menjawab, namun istri adik kedua diam-diam mencubit keras tangannya. Melihat tatapan kejam pasangan itu, sang ibu hanya bisa menahan tangis dan tersenyum, mengatakan dirinya hidup baik-baik saja. Adik kedua cepat-cepat menambahkan, katanya sejak kejadian itu ibu sudah terguncang. Kadang waras kadang tidak boleh lagi mendapat guncangan. Lalu buru-buru menyuruh orang membawa ibunya pergi. Larut dalam duka, pria itu tak menyadari ada yang janggal, malah mengira adiknya masih setia seperti dulu. Namun kenyataannya, selama 7 tahun ini, ibunya dikurung di ruang bawah tanah yang lembab dan gelap, hanya diberi makan sisa basi berjamur. Begitu pria itu meninggalkan rumah,